Bagaimana progres tol Demak Tuban saat ini? Itulah pertanyaan yang sering muncul, dan kali ini pertanyaan itu akan saya jawab sesuai fakta dari data-data yang ada. Kapan pembebasan lahannya akan dimulai? Berikut ini jawaban selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya. Tentunya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi jika ada kabar terbaru yang saya bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Untuk saat ini, konstruksi tol Demak Tuban belum dimulai. Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada tahun 2023 ini, agenda pembangunan tol Demak Tuban masih dalam proses persiapan dan pengadaan tender. Setelahnya akan diadakan financial close dan proses pembebasan lahan pada tahun 2023 hingga 2024. Yang sering mengikuti channel ini pasti sudah tahu bahwa 2 bulan lalu market sounding tol Demak Tuban sudah dilakukan, dan itu artinya tol Demak Tuban sudah ditawarkan pada berbagai konsorsium calon pembiayaan. Karena tol Demak Tuban nanti akan dibangun dengan konsep BUJT, tentunya akan membutuhkan konsorsium untuk membiayainya. Meski ada dukungan pemerintah dalam proses pengadaan pembebasan lahannya, akan tetapi dalam tahapan konstruksi dana dari pihak konsorsium. Tol ini memang sangat ditunggu realisasinya oleh semua warga yang akan dilewati, bahkan juga para pengendara yang sering lewat jalur Pantura. Karena jika tol ini segera dibangun, efeknya sangat bagus. Selain mengurangi kemacetan di ruas Pantura, juga bisa mempersingkat jarak tempuh. Tol Demak Tuban akan dibangun 2 arah, yang akan dimulai dari sambungan tol Semarang Demak saat ini dan di ruas Junction Tuban, karena di sana nanti akan disambung dengan tol Tuban Gresik. Dari data lapangan, ruas terpanjang tol Demak Tuban berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yakni sepanjang 53,8 km. Disusul berikutnya Rembang sepanjang 48,1 km, Pati 34,69 km, Demak 19,5 km, dan Kudus 15,8 km. Proyek jalan tol Demak Tuban diprediksi akan menelan dana sebesar 45,71 triliun, di mana sebanyak 2,68 triliun akan digunakan sebagai biaya pembebasan lahan sebagai porsi pemerintah. Seperti yang kita ketahui, proyek jalan tol adalah proyek pemerintah pusat, maka keputusan ada di pusat. Pemerintah daerah hanya menyediakan lahannya. Seperti Kabupaten Pati, salah satu kota yang akan dilintasi mega proyek jalan tol Demak Tuban, rencananya jalan tol ini akan melintas di 9 kecamatan di Kabupaten Pati Selatan. Menanggapi proyek besar ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati Irianto Budi Utomo mengaku tidak tahu persis kapan realisasi pembangunannya. Menurut yang ia tahu, proyek ini akan dimulai pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu juga sudah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala desa yang desanya akan dilakukan pembebasan lahan untuk jalan tol. Sebagai badan legislatif, Irianto menyebut memang tidak bisa memastikan lantaran proyek tol Demak Tuban merupakan proyek nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pihak DPRD tidak bisa memastikan, termasuk
pembebasan lahan biasanya nanti tetap akan dikumpulkan kembali karena ini kewenangan pusat. Hal senada sebelumnya juga diungkapkan oleh Kepala DLH Pati Tulus Budiharjo yang belum mengetahui jadwal pasti pembebasan lahan. Meski demikian, pihaknya juga berharap agar proyek ini segera menemui titik terang, sehingga pihak DLH bisa mengantisipasi potensi kerusakan lingkungan yang mungkin diakibatkan dari pembangunan jalan tol tersebut. Jika berbicara mengenai pembebasan lahan, adapun mengenai besaran harga untuk uang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan tol belum ditentukan. Akan tetapi bisa diprediksi harganya mungkin akan tinggi. Dikarenakan meski banyak menerjang persawahan maupun perkebunan warga, lokasinya pasti masih dekat dengan pemukiman penduduk. Apalagi jika bersinggungan langsung dengan jalur pantura, mungkin harganya akan sangat tinggi. Tapi perlu diingat, besaran harga juga menyesuaikan dengan kondisi lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan konstruksi tol, sehingga semua ada hitungannya. Pembangunan tol Demak Tuban sendiri akan berdampak pada 18 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Demak, 9 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Kudus, 39 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Pati, dan 37 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Rembang. Dari data yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita tarik kesimpulan, Tol Demak Tuban saat ini masih menunggu konsorsium pemenang lelang yang nantinya akan membiayai proses konstruksinya. Jadi bersabarlah dan ditunggu saja kabar selanjutnya. Saya pasti akan pantau terus perkembangannya, dan jika ada progres terbaru pasti akan saya bagikan ke kalian semuanya. Maka dari itu, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan kabar terbaru di setiap harinya. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.